Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, beberapa ahli Taurat dan orang Farisi berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Jawab Yesus kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian pula anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya. Sebab ratu itu datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan dua kisah sebelumnya mengenai tentang dirinya kepada orang-orang yang tinggal bersama dengan Tuhan Yesus? Yang pertama, kita mendengar di sana bahwa Yunus bisa mempertobatkan orang Niniwe. Kita bisa melihat bagaimana orang Niniwe bisa bertobat melalui pewartaan Yunus. Sejauh mana orang Niniwe itu mengenal Yunus? Padahal Niniwe itu satu kota yang 100% tidak mengenal Allah, tidak mengenal Elohim, tidak mengenal Yahweh. Karena itu di daerah Mesopotamia. Mengapa? Bagaimana dia bisa mengenal Yunus? Orang Israel, bangsa kecil. Apa yang membuat Niniwe di sana bisa bertobat menurut kisah ini? Karena mendengarkan pewartaan yang berwibawa dari Yunus. Orang Niniwe tentu tidak akan mendengar kisah mengenai bagaimana perjalanan Yunus menuju dekat Niniwe. Tetapi ia atau mereka, orang-orang Niniwe itu mendengar karena warta yang diberikan oleh Yunus itu penuh dengan kuasa. Ratu Seba juga demikian. Dia jauh dari Ethiopia, dari Seba, menuju kepada Salomo. Perjalanan jauh untuk mendengarkan hikmat Salomo. Jadi ada hikmatnya, kebijaksanaannya, dan juga wibawa yang ditangkap sebetulnya. Dua tokoh itu, Yunus, Salomo. Sedangkan Tuhan Yesus mengatakan dalam dirinya, Tuhan Yesus lebih daripada mereka. Nah, sekarang angkatan yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menyembuhkan orang. Apakah Tuhan Yesus menggunakan alat-alat semacam penyembuh seperti tabib-tabib yang menggunakan obat dan sebagainya? Tidak sebetulnya. Tuhan Yesus menggunakan mukjizatnya. Orang hanya disentuh, orang hanya diberi sabda, sembuh. Dan Tuhan Yesus pun juga mewartakan kabar sukacita kepada banyak orang. Lebih daripada Yunus dan Salomo. Tetapi orang-orang angkatan Tuhan Yesus tidak seperti orang Niniwe atau ratu dari Seba yang datang jauh-jauh. Kita bisa melihat di sana, Tuhan Yesus sebetulnya pada waktu diminta untuk memberi tanda, orang-orang angkatan Tuhan Yesus
diminta untuk melihat peristiwa-peristiwa yang ada dalam kitab suci. Karena dengan mengatakan dan menunjuk tentang orang Niniwe dan juga tentang Ratu dari Seba itu, Tuhan Yesus menunjuk tentang kitab suci itu. Orang hendaknya membaca kitab suci. Tandanya ada di sana. Tandanya ada di perjanjian lama. Nah, Tuhan mengajak angkatan itu untuk mencoba menelaah, meneliti lebih dalam mengenai kitab suci yang ada dalam diri mereka. Sehingga Tuhan Yesus tidak memberikan semacam surat, selembaran, pengesahan tentang apa yang dia kerjakan. Bahwa dia boleh mengerjakan istilahnya itu hak untuk mewartakan di bait Allah, di sinagoga misalnya pada waktu itu. Tetapi apakah juga ada hak, istilahnya selembaran kertas, surat yang menandakan bahwa dia boleh menggunakan mujizat? Tidak ada. Seperti itu tidak ada. Yang ada adalah kalau orang mengenal Allah, berarti orang membaca kitab suci, mengenal Allah yang sudah berkarya sebelumnya, ternyata ditemukan juga ada dalam diri pribadi Tuhan Yesus. Dengan seperti ini, bagi diri kita zaman sekarang, kita sebetulnya dikuatkan. Dengan kita mengenal Tuhan Yesus, kan kita mempunyai prinsip Gusti mboten nate sare. Tuhan tidak akan tidur. Berarti Tuhan pun itu juga masih untuk memperhatikan kita, mendampingi kita. Maka kita tidak perlu menguji Tuhan. Yang jelas adalah bagaimana kita dekat dengan Dia, bersimpuh di bawah kakinya, kita bisa mengungkapkan apa yang kita inginkan, apa yang kita doakan, apa yang kita maui supaya terjadi dalam kehidupan kita, asalkan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Nah, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang terkasih, dengan demikian kita harus bertekun juga melihat tanda-tanda dalam kitab suci mengenai sosok Tuhan Yesus itu. Supaya kita lebih bisa mengenal kedalaman Tuhan Yesus. Lebih bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus untuk kita. Dan apa yang disabdakannya harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakannya untuk memberikan tanda juga kepada orang lain. Bahwa orang lain itu bisa melihat Tuhan Yesus yang hidup dalam diri kita. Kalau orang lain bisa melihat, bertanya kepada diri kita, apa tandanya kamu orang Kristiani? Kita bisa menunjukkan surat baptis. Tetapi surat baptis kan tidak pernah kita bawa kemana-mana. Yang menunjukkan bahwa diri kita orang Kristiani adalah sikap hidup kita. Kata-kata kita, tindakan kita, kasih kita kepada orang lain. Maka mari kita mencoba untuk lebih tekun, tidak hanya sekedar membawa surat pengesahan, tetapi menunjukkan melalui sikap kehidupan sehari-hari kita. Selamat merenungkan.